Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rum ayat 28 sampai 41. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 28 ini asbabun nuzulnya dari sahabat Ikrimah radhiyallahu an meriwayatkan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan kaum kafir yang merasa heran dengan kemampuan Allah menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati. Akhirnya hadis riwayat Ibnu Hibban. Akhirnya turunlah ayat 28 ini. Doroba, Allah membuat, Allah menjadikan lakum untuk kalian wahai kaum musyrikin. Ini tujuannya karena itu yang gumun orang musyrik. Alamatnya mukhatabnya kepada orang-orang musyrik. Lakum untuk kalian musyrik. Masalan perumpamaan min anfusikum dari dirimu sendiri. Maka man arofa nafsahu arofa robbahu. Siapa yang bisa mengerti dirinya sendiri, maka akan bisa memahami, mengerti kepada Allah. Pas ya. Mripat ya ana alise, ana pengaling-alinge. Mulut apa hidung barang kuwi ya madhepe nyang ngisor. Upama ndangak nek udan piye? Ini semuanya plek plas. Mula nek ora bersyukur, kalau kita bisa memikir diri kita sendiri akan tahu kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kuping itu lho. Upama digawe kuping ki kaya kewan-kewan kae, wah awake dhewe susah. Ini luar biasa. Maka pikirlah dirimu sendiri. Kalau tahu dirinya sendiri akan tahu kepada Allah. Nah, begitu pula kepada kaum musyrikin, Allah menjadikan perumpamaan itu ampusikum, diri kalian sendiri. Halakum, apakah bagi kalian mimma malakat aimanukum, dari hamba saya yang kalian miliki, min syuruka, menjadi sekutu-sekutu fi dalam kepemilikan, ma rozaqnakum, apa yang telah kami rezekikan kepada kalian berupa harta benda, fa antum, maka kalian fihi, dalam harta itu sawaun, sama, setara. Takhafunahum, kalian takut kepada mereka, para hamba saya, kakhifatikum, seperti takutnya kalian, ampusakum, pada gulungan dari kalian sendiri, orang-orang merdeka. Perumpamaan yang dibuat oleh Allah. Kadzalika, yang demikian itu, nufasilu, kami menjelaskan secara rinci, al ayati, ayat-ayat, liqaumi yaqilun, bagi kaum yang menggunakan akalnya, bagi kaum yang mau berpikir. Ini yang ditujukan kepada kaum yang berpikir. Juga di dalam Ibnu Abbas menjelaskan juga, ayat ini diturunkan berkenaan dengan kaum musyrik yang menyimpangkan ucapan talbiyah. Ya Allah, aku memenuhi panggilanmu, aku memenuhi panggilanmu. Tiada sekutu bagimu kecuali sekutu yang menjadi milikmu. Engkau menguasai dan apa yang dia kuasai. Ini berkenaan dengan ayat ini ada dua asbabun nuzul yang menceritakan.
Jadi bagi orang-orang yang menggunakan akalnya, bagi orang yang berpikir. Balitaba'a akan tetapi telah mengikuti sopo alladzina adzalamu, orang-orang yang menzalimi, orang-orang yang musyrik. Mengikuti apa? Ahwa'ahum, hawa nafsu mereka. Bi ghairi ilmin, dengan tanpa ilmu. Fama yahdi, maka siapakah yang bisa memberikan petunjuk? Maka siapakah yang dia, orang yang zalim tadi musyrik, bisa memberikan petunjuk? Man adallallah, orang-orang yang disesatkan Allah. Sopo coba ditantang. Kae musyrik, kae zalim, siapa? Tuhan-Tuhanmu, disuruh memberikan petunjuk kalau bisa. Wa malahum, dan tidak ada bagi mereka min nasirin, dari para penolong dari siksa Allah. Maka dari itu nek diwelehke kaya ngono, nek kowe sadar fa'akim, maka tegakkanlah, maka ikhlaskanlah wajhaka, wajahmu hai Muhammad, lidini, untuk agama Islam, hanifan, dengan sungguh-sungguh, dengan agama Islam yang lurus. Fitrat Allah, sebagai fitrah Allah, allati fataron nasa, yang dia Allah menciptakan manusia, ngalaiha, atasnya. La tabdila, tidak ada perubahan, li khalqin, bagi ciptaan Allah, li khalqillah, bagi ciptaan Allah, bagi agama Allah, tidak ada penggantinya. Zalikadin, itulah agama al-qayyimi, yang lurus. Itu agama Islam, dinyatakan oleh Allah agama yang lurus. Bahkan dalam ayat yang depan itu ya, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina. Ini dibuat sudah disempurnakan oleh Allah. Sebetulnya dengan sempurnanya agama ini, akhirnya para sahabat bersih tegang. Bersih tegangnya ada filsafat yang tinggi. Abu mengatakan ida batal amru zadan naksu. Sesuatu itu kalau sudah sempurna, tunggu sajalah kekurangannya. Nek sempurna pasti kekurangan kok. Sempurna lebih sempurna enggak? Kalau sudah sempurna, tunggu kekurangan. Ini ada yang mengatakan, ada yang berpendapat seperti itu. Kalau Islam itu sudah sempurna, berarti Nabi itu risalahnya sudah cukup. Kalau sudah sempurna, pasti akan mengalami kekurangan. Nah, ini akhirnya Nabi pun juga situ. La tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakinna aktsaronas, akan tetapi kebanyakan manusia saat itu kafir Mekah. Kalau ini bukan lil alamin, ya saat itu ya kebanyakan manusia dunia. La ta'lamun, tidak mengetahui, tidak memahami agama tauhid. Munibina, dengan kembali, dengan patuh, ilaihi, kepada perintah dan larangan Allah. Wattaqu, dan bertakwalah kalian, wa aqimus shalah, dan dirikanlah salat. Maka perintahnya itu aqimu, ora kok waf'alu, ora kerjakan. Anggur kerjakan, mengerjakan tok, tapi aqimu, dengan sungguh-sungguh dirikan, tegakkan. Karena apa? Salat itu adalah tiang agama. Ya. As-sholatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man hadamaha faqad hadamaddin. Nek arep negak, maka dirikan salat, ora kok ja'alu sholah atau fa'alu sholah, laksanakan sholat, tidak, tapi dirikanlah sholat. Kalau orang mendirikan sholat berarti menegakkan agama, tetapi orang yang meninggalkan sholat berarti merobohkan agama. Maka alhamdulillah kita diberikan inayah dari Allah,
Sampai Rasul dengan mengatakan, mayuritillah khairan faqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki Allah menjadi orang yang baik, maka orang itu akan diberikan kemudahan mempelajari, memahami, mengamalkan agama. Nah, ini semoga kita dikehendaki Allah menjadi orang yang baik.